Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus babnya yang ke-9 ayat 30 sampai dengan 37, yaitu tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya apa yang mereka perbincangkan sepanjang perjalanan menuju ke Kapernaum, para murid itu diam saja, mereka tidak menjawab. Karena sebenarnya mereka sedang memperdebatkan di antara mereka siapa yang paling hebat atau siapa yang paling terdahulu di antara mereka. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, "Jika kamu mau menjadi yang terdahulu, yaitu yang terbesar, maka kamu harus mau menjadi yang terkecil atau harus mau menjadi pelayan dari semuanya itu." Lalu Yesus mencontohkan kepada mereka seorang anak kecil dan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, setiap kali Yesus berbicara tentang kebesaran, ia selalu mempersempitnya menjadi satu hal yang penting, yaitu kerendahan hati. Dan Yesus menggunakan 2 hal untuk menggambarkan kerendahan hati, yaitu dia mencontohkan seorang hamba atau seorang pelayan dan seorang anak kecil. Kedua-duanya, seorang hamba dan seorang pelayan itu, mereka memiliki kualitas kerendahan hati, dan karena itu memiliki kualitas kebesaran di dalam mereka. Seorang anak kecil memiliki 3 kualitas utama yang kita butuhkan untuk menjadi unggul di dalam kerajaan surga. Apa saja itu? Yang pertama adalah seorang anak kecil, dia itu mudah percaya. Kita cenderung untuk tidak mudah percaya ketika kita itu beranjak dewasa. Kita sudah kehilangan kualitas seperti anak kecil.
Seorang anak kecil, dia tidak mudah curiga, dia tidak penuh dengan pertimbangan, dan dia tidak suka meragukan orang. Ia mudah menerima apa yang diberitahukan kepadanya. Ia mempercayakan dirinya secara mutlak kepada ibunya untuk memberi dia makanan yang baik. Dan ia tidak berprasangka apapun maupun memiliki rasa takut. Nanti jangan-jangan diracun. Kita kehilangan kualitas seperti itu karena kita telah menjadi keras oleh kehidupan, oleh keangkuhan, oleh kesombongan, dan oleh dosa-dosa kita. Kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi jika kita tidak mempercayai seseorang. Allah ingin membangun kembali kualitas kepercayaan seperti anak kecil ini. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang kepercayaan. Charles Blondin, seorang akrobat yang terkenal, dia melakukan aksinya menyeberangi Niagara Falls dengan seutas tali yang terbentang dari bibir jurang yang satu ke bibir jurang yang lain. Dan jika dia sampai terjatuh, resikonya adalah kematian. Maka Blondin bertanya kepada para penonton, "Percayakah kalian bahwa saya akan sukses menyeberangi Niagara Falls ini dengan selamat?" Tak seorang pun dari para penonton itu yang menjawab. Mereka semuanya terdiam. Maka Blondin pun melakukan aksinya, melakukan atraksinya, dan ia tiba dengan selamat ke bibir jurang yang lainnya. Dan dia melakukannya selama 3 kali bolak-balik. Kemudian para penonton itu bersorak-sorai dan berkata, "Hore, hore, Blondin itu memang hebat sekali." Lalu Blondin bertanya kepada para penonton, "Sekarang siapa di antara kalian yang mau kugendong untuk menyeberang?" Kemudian semua penonton pun menjadi hening. Tak seorang pun yang berani menjawab Blondin. Tiba-tiba ada seorang anak kecil dan dia berteriak dan berkata, "Aku mau." Maka anak kecil itu pun digendong oleh Blondin menyeberangi Niagara Falls dan berhasil kembali dengan selamat. Kembali para penonton itu bersorak-sorai, "Hore, hore, Blondin memang hebat." Kemudian ada seseorang dari para penonton itu yang penasaran dan dia menghampiri anak kecil itu dan bertanya kepada anak kecil itu, "Nak, mengapa kamu berani sekali dan mengapa kamu itu percaya kepada Blondin sampai kamu itu mau digendongnya menyeberangi Niagara Falls?" Maka jawab anak itu, "Aku tidak takut karena pemain akrobat Charles Blondin itu adalah ayahku dan ayahku tidak akan pernah mencelakakan aku." Kepercayaan anak kecil itu kepada ayahnya mengalahkan segala-galanya. Nah, kemudian kualitas yang kedua dari seorang anak kecil adalah anak kecil itu mudah diajar. Seorang anak kecil memiliki kerinduan dan kapasitas yang besar untuk belajar. Bahkan dikatakan bahwa seorang anak kecil yang berumur 4 sampai 5 tahun itu bisa menerima lebih banyak dan belajar lebih banyak daripada seorang mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi selama 4 tahun. Seorang anak kecil, dia juga memiliki pikiran yang terbuka, penuh kepercayaan, dia selalu penuh minat, suka bertanya, suka mencoba-coba sepanjang waktu, dan hal ini adalah hal yang sangat baik, karena dengan demikian menjadikan dia mudah untuk dibentuk. Roh yang terbuka adalah satu kapasitas yang besar yang dapat dipakai oleh Allah jika hal itu dipraktekkan dengan cara yang tepat. Allah hanya dapat mengerjakan sedikit kepada orang-orang yang pikirannya tertutup dan yang dikeraskan. Rasa lapar akan firman Allah ditaburkan tatkala kita meluangkan waktu untuk hadir di dalam hadirat Allah. Dan yang ketiga adalah seorang anak kecil itu dia itu apa adanya. Seorang anak kecil itu menampilkan dirinya apa adanya. Dia tidak berusaha untuk memakai topeng. Seorang anak kecil menyukai orang apa adanya.
Dia tidak mengotak-ngotakkan orang menurut tingkat sosialnya. Dia juga tidak peduli pada kedudukan yang Anda miliki. Dia tidak memiliki prasangka, ia menerima manusia sebagaimana adanya. Mereka, sebagaimana adanya mereka, tanpa maksud menarik keuntungan apapun dari mereka. Di sisi lain, seorang anak kecil juga tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri, karena ia selalu mengutarakan isi hatinya dan isi pikirannya dengan tulus dan jujur tanpa ada tipu muslihat. Nah, semakin dewasa, kita ini semakin cenderung untuk menjadi seseorang yang suka berpura-pura. Kita membuat diri kita seolah-olah itu kuat, kelihatan sukses, tampak mampu mengatasi segalanya, dan tidak memiliki kekurangan. Orang-orang muda zaman sekarang pun berusaha tampak hebat, mengenakan jenis pakaian tertentu dan berbicara dengan gaya bahasa yang tertentu. Namun hal itu berarti bahwa mereka itu sedang mengenakan topeng dan sedang bersandiwara. Tak seorang pun yang mengenakan topeng dan bersandiwara itu sungguh-sungguh besar. Anak-anak kecil adalah diri mereka sendiri sebagaimana mereka adanya. Allah menghendaki kita tidak berpura-pura, menghendaki kita mengakui bahwa kita tidak mampu mengatasi segalanya seorang diri, bahwa kita itu memiliki kekurangan-kekurangan, dan bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus dan bergantung kepadanya. Tidak ada jalan masuk ke surga tanpa iman seperti seorang anak kecil, yaitu iman untuk menerima berita Injil yang sederhana, bahwa Yesus telah mati bagi pengampunan dosa kita semua. Juga tidak akan ada pertumbuhan bagi kehidupan kekristenan tanpa ada terus-menerus kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Jadi marilah kita memiliki kualitas hati seperti seorang anak kecil sesuai yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya, yaitu mudah percaya, mudah diajar, dan apa adanya. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih dan puji syukur kepadamu bila hari ini firman-Mu mengingatkan kami semua untuk memiliki kerendahan hati dan kualitas hati seperti seorang anak kecil, yaitu mudah percaya, mudah diajar, dan apa adanya. Kami sering lupa atas kelemahan-kelemahan kami, dan kami sering menganggap enteng dosa kesombongan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hati yang tulus seperti seorang anak kecil, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu dan menjadikan firman-Mu itu penuntun hidup kami, agar kelak kami pun boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.